Salam cerdas, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Kemarin saya membuat video tentang pengalaman di Alas Purwo. Di situ saya kasih judul tempat paling angker itu ternyata bukan Alas Purwo, tetapi di situ saya jelaskan diri kita sendiri. Ya banyak pro dan kontra juga. Namanya kita masuk Alas Purwo itu kan ya tergantung tujuannya masing-masing dan membawa keyakinan masing-masing. Ya kalau dari rumah sudah meyakini di sana angker itu ya jadinya angker. Kalau dari rumah tujuannya untuk melihat alam ya di sana ya rekreasi. Ya karena juga ada tempat untuk wisata alam, juga ada tempat untuk wisata religi. Itu ada dua versi memang di situ. Kalau dulu ya memang angker karena kan belum ada seperti sekarang ini. Jalan aja emang belum sebagus sekarang ini lah. Kalau kita sekarang masuk Alas Purwo, jalannya sudah bagus untuk masuk. Dari pintu masuk ke dalam itu sudah bagus. Ya makanya kalau banyak pro dan kontra, ya memang sudah diyakini di masyarakat kita itu kalau Alas Purwo itu ya wingit, benar-benar wingit dan angker. Jadi kalau ada orang ngomong di sana nggak angker itu ya nggak percaya. Tapi seharusnya di situ ya kita masuk sendiri. Di sana juga ada pintu masuk, ada penjaganya, ada polisi hutannya. Jadi ya biar paham sendiri gitu. Ngopi ya bisa di sana. Ya, kalau dulu susah memang. Makanya sinyal aja dulu susah. Kalau sekarang sinyal ya di gua istana depannya ya sinyal full banyak. Udah enak sekarang. Udah enak. Tapi kan di situ juga itu tadi membawa dua keyakinan. Kalau kita meyakini di sana itu tempatnya yang seperti mitos-mitosnya ya pasti nanti ke sana itu tujuannya ya untuk itu. Tetapi kalau memang kita niatkan masuk ke hutan mencari ketenangan untuk introspeksi diri atau untuk kembali ke diri kita sendiri, untuk mengawali lagi cerita diri kita. Purwo itu kan cerita, hutan awal mula cerita. Kan dinamakan Alas Purwo wiwitan itu kan hutan di mana kita mengawali sebuah cerita itu berawalnya di situ. Itu maknanya. Jadi kita di saat masuk kita melakukan perenungan, entah dengan meditasi ataupun dengan mengamati apa yang ada di dalam situ. Sampai akan banyak menemukan di situ. Banyak orang-orang meditasi di situ. Kalau dulu malah banyak banget. Di tiap gua itu dulu ada orangnya. Ya mayoritas yang masuk situ itu pasti punya masalah, punya tujuan, punya masalah. Makanya sampai ada yang betah di sana sampai bulan-bulanan. Ya karena mau keluar itu mau ngadepi masalahnya sendiri juga bingung. Itu bukan saya bicara saja, saya kan juga bertanya kalau masuk ke dalam tuh nggak sekedar diem sajenan
Tidak seperti itu. Yuk kita tanya-tanya juga kepada saudara-saudara yang di sana, dan mayoritas yo memang banyak yang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, mencari pencerahan di situ, perenungan ke situ. Kalau makhluk gaibnya ya enggak. Di situ adanya ya pohon, hewan, angin ini ya gaib ada di sana. Ada. Makanya dulu banyak dijadikan tempat pelarian di sana itu untuk diam di sana. Setelah ada corona itu semua kan dikeluarkan semua, bersihkan. Semua disuruh keluar yang di dalam, bahkan tidak boleh nginap, tidak boleh bermalam di dalam Alas Purwo. Nah, sekarang ya lebih bersih, lebih nyaman, lebih tenang. Intinya di situ ya menikmati alam itu tadi. Di saat kita masuk ke dalam hutan, diri kita kan juga hutan. Di situ ada hewan, di dalam diri kita ya ada hewan. Di situ ada pohon-pohon, di diri kita juga ada pohon-pohon. Kita itu kembali ke alam itu kan sama dengan kembali ke diri kita masing-masing. Ya kalau masalah sampai angker di sana ada tempatnya yang ini, yang itu urusannya sampean. Masalahnya sampean percaya, sampean sudah meyakini sesuatu yang diyakini itu kan ada, orang sudah yakin. Ya kalau kesananya memang tujuannya hanya untuk perenungan ya nggak ngaruh dengan apa yang sampean sampaikan, itu nggak ngaruh. Ada zona inti lah, zona inilah, zona itulah. Sampean tuh udah ngelewati pos, bayar tiket masuk itu sudah masuk Alas Purwo. Masalah pinggir, tengah, dan mana dan inti itu kan penilaian kita. Yang jadi penilaian orang masuk Alas Purwo bukan di zona intinya atau zona mananya. Apa yang kamu dapat setelah kamu masuk Alas Purwo? Apa yang kamu bawa keluar setelah kamu masuk Alas Purwo? Perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu setelah kamu melakukan perenungan di Alas Purwo? Namanya mengawali cerita, mengawali tujuan, membenahi tujuan. Bukan masalah gaibnya. Ya kalau kamu pengen nakut-nakuti orang ya diceritakan aja yang di sana itu angker-angker gini orang. Sekarang sudah nggak zamannya. Sekarang itu di sana orang tamasa sudah banyak. Akan di situ ada dua zona. Zona spiritual, ada zona wisata. Kalau orang luar ke situ menikmati alam, dia nggak berpikir angker-angker gitu. Dia menikmati benar-benar keindahan alam. Ombak terindah nomor 2 itu ada di dalam Alas Purwo, jadi Pelengkung. Ya kalau kita hanya ke situ terus nyari bangsa goib, kita nggak bisa menikmati. Sama saya juga sering ke sana itu. Selama 7 tahun itu saya sering, hampir dulu tiap bulan ke sana. Ya, kalau sampean percaya yang mistis-mistisnya, yang cerita ininya itu, yang semua orang kan punya halusinasi sendiri-sendiri. Bisa menciptakan cerita sendiri-sendiri, wong cerita aja kok. Tapi kalau sampean benar-benar masuk ke sana, sampean itu merasa luar biasa Alas Purwo, sangat indah, luar biasa, tidak seperti yang didongengkan orang-orang atau mitos. Apalagi sekarang itu wah, parkirnya luas, antainya ya bagus, faunanya masih terjaga, alamnya masih terjaga. Jadi buat teman-teman semuanya,
Kalau memang sampai ingin perenungan, Alas Purwo adalah tempat yang bagus. Sesuai dengan namanya, Purwo Wiwitan. Di situ tempat untuk perenungan diri, untuk mengawali sebuah cerita pada diri sampean lagi, pada hidup sampean lagi. Kalau sampean keluar dari Alas Purwo bisa memberi dampak perubahan pada hidup sampean. Tidak sekedar wirawiri, tidak sekedar kesana hanya untuk menenangkan diri, menghindari masalah, ya pasti dapat banget di Alas Purwo itu, pasti dapat. Nah, soal saya sampaikan ini tergantung persepsi sampean masing-masing. Nek sampean seneng goib, ya urusono goib-goib. Kalau saya masuk Alas Purwo nggak seneng bangsa goib. Saya tuh melihat keindahannya, alamnya, udaranya, pantainya, faunanya yang luar biasa. Itu yang saya lihat. Walaupun saya kadang masuk juga membawa sesaji sebagai wujud syukur saya aja kepada alam semesta, karena kita masuk hutan. Di situ juga ada hewan nanti yang makan. Ya kalau zaman dulu kita masuk bawa sesaji, ya nanti yang makan ya saudara-saudara kita yang di situ. Mosok demi Alas Purwo doyan gedang, doyan pisang, demi Alas Purwo. Jin Alas Purwo masa seneng sama kembang, kan yo ndak. Yang seneng ya paling ya kerak, biasanya rebutan. Loh, itu real, bisa sampean buktikan. Kalau nggak percaya, sampean bawa sajen pisang masuk Alas Purwo sana, sampean sampaikan dulu. Entah sampean pakai dupa, pakai apa, itu urusannya sampean. Ini nanti yang makan ya sopo loh, masuk ya demite. Ya kalau yang benar-benar yang makan itu jin, berarti ya jinnya sampean bisa lihat nanti waktu makan pisang kan. Nah, itu persepsi ini sampean monggo. Dulu banyak pelarian-pelarian di Alas Purwo. Sampai di sana dia berbulan-bulan. Bukan pelarian apa-apa, melarikan diri dari masalah hidupnya gitu. Mungkin dia sudah bingung, akhirnya masuk hutan. Nah, orang itu hidupnya tidak di hutan, orang itu hidupnya di luar. Kamu masuk hutan itu untuk perenungan. Setelah keluar dari hutan, ya kamu membawa itu tadi, ketentuan baru dalam hidupmu, apa yang harus kamu rubah, apa yang harus kamu perbaiki, apa yang harus kamu selesaikan, kan gitu. Ya kalau ke sana hanya cari kodam, banyak itu ya cari pusaka. Masuk Alas Purwo gaya kesurupan. Ibu keluar ya gak dapet apa-apa. Hanya jadi bahan cerita, tapi tidak bermakna pada dirinya. Alas Purwo itu kan ya dirimu. Wiwitannya ya ada pada dirimu. Hutan itu ya diri kita itu ya hutan, karena kita itu ya alam, kan gitu. Bagaimana kita bisa menikmati keindahan alam itu, kita bisa menikmati keindahan pada diri kita sendiri. Kita bisa bersyukur ke alam, berarti kamu bisa mensyukuri dirimu sendiri. Kamu menghargai alam, ya kamu menghargai dirimu sendiri. Kalau kamu cuma nyari benda goib, hal-hal goib, ya percuma. Goib itu nggak ada kok. Kalau sampai cari ketemu, berarti ya nggak goib, karena ada. Namanya goib kan nggak ada, kecuali angin ini ya goib, tapi kan ada, bisa ngidupi kamu kan. Ya sampai nyari ini ora makhluk goib kok. Nah, kita itu kan makhluk goib, manusia itu pocong loh, cuma gitu lah manusia. Lebih pocong, lebih jin, lebih kalau sifatnya keluar. Ya itu kembali ke diri kita masing-masing. Di situ loh. Bolo-bolo sebenarnya spiritual itu di situ.
di mana kamu bisa merubah perjalanan hidupmu untuk menjadi lebih pantas, lebih bagus, lebih bijaksini, bijaksana, lebih merangkul, lebih menghargai satu dengan yang lainnya. Banyak masalah, tujuannya banyak. Ada yang sana itu ya leluhur katanya. Semua leluhur itu ada pada diri kita. Wong kita itu anak cucu nih kok. Masa leluhurnya nyasar di hutan, kan ya lucu. Ada dalam diri kita. Berarti di situ kamu suruh masuk hutan ada dalam dirimu agar kamu bisa menemukan leluhur dalam dirimu sendiri. Benernya sama. Jadi berbagai macam versi orang masuk Alas Purwo. Dan silahkan dengan versi sampean masing-masing. Kalau saya emang masuk, saya tanya kenapa tempat di sini kok untuk meditasi nyaman. Saya tanya ke orang yang paham di situ, karena tanahnya mengandung 4 unsur tanah. Kayak ada besinya, ada emasnya, ada ya, makanya untuk duduk enak. Orang-orang dulu itu kalau mau semedi kan nyari tempatnya seperti itu. Makanya banyak yang di dataran tinggi. Alas Purwo sendiri kan dulu dasar laut yang naik gitu. Jadi kita pahami yang dualem, bukan hanya sekedar mencari sesuatu yang enggak ada. Karena di situ jelas ada hewannya, ada pohonnya, ada anginnya, ada airnya, ada tanahnya. Tanah Alas Purwo sama tanah pekarangan rumah kita yo kan sama. Di sana yo tumbuh-tumbuhan, di sini yo tumbuh-tumbuhan. Sama. Enggak ada batasnya yo. Pulau Jawa ini kan sama tuh tanah. Satu pulau. Cuma ujung wetan, ujung kulon, tengah. Jadi itu kalau kita mau memahami spiritual yang sebenarnya. Ya kalau sampean sesuai apa yang kamu dengarkan dan kamu yakini, ya monggo silakan. Itu urusannya sampean masing-masing. Makanya ayo kita perbaiki spiritualitas kita, dimana di saat kita berada di suatu tempat, di situ akan memberikan edukasi untuk diri kita sendiri, motivasi untuk diri kita sendiri. Setelah itu kita sampaikan ke yang lainnya, tetapi sesuatu yang sudah kita hasilkan. Kalau sampai sudah berhasil, baru sampai ngomong ke orang lain. Jadi seperti itu. Oke, matur suwun. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ini kita hanya berbagi pengalaman perjalanan. Ada salah-salahnya. Saya itu yo manusia, sama jenengan, sama-sama makan nasi nih, sama-sama bisa pegang HP nih, sama-sama bisa haus, sama-sama bisa mati nih, sama, nggak ada bedanya. Semua manusia itu sama, nggak ada bedanya. Matur suwun, salam cerdas, salam rahayu, sagung.